Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Devanda Yuda Barakus, Tagidin Jafar Saifullah, dan Muhammad Zaki Surono. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan strategis sistem informasi pada perusahaan farmasi. Di sini Aptrax, yaitu kompetisi yang ketat di dunia usaha saat ini, menuntut perusahaan untuk melakukan terobosan dan inovasi baru serta menggunakan seluruh sarana dan teknologi yang tersedia agar dapat mempertahankan pasar dan konsumen yang dimiliki. Next. Kita masuk ke metode penelitian. Secara umum, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian didapati hasil penelitian dan pembahasan, yaitu analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matrik SWOT memberikan gambaran interaksi antara internal dan eksternal yang kemudian menghasilkan strategi-strategi dari hasil interaksi tersebut. Strategi terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Untuk kelemahan dan kelebihannya bisa dilihat di sebelah kiri untuk kelebihannya dan sebelah kanan untuk kelemahannya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Devanda Yuda. Terima kasih atas waktunya moderator. Opportunities. 1. Kondisi perekonomian yang membaik sehingga meningkatkan daya beli masyarakat kebutuhan tertentu yang selama ini belum dilayani oleh pesaing. 2. Adanya peningkatan permintaan terhadap kebutuhan kesehatan, dibukanya jalur distribusi baru. Untuk SO strategis bisa dilihat di bawah, dan WO strategis bisa dilihat di bawah juga. Untuk trends. 1. Munculnya persaingan baru dan produk dalam kategori obat yang sama. 2. Maraknya perdagangan obat palsu di Indonesia sehingga harga obat sulit dikontrol. 3. Terjadi krisis finansial yang menurunkan daya beli. ST strategisnya seperti di bawah ini, dan untuk WT strategis juga di bawah, seperti di bawah ini. Analisis BSC dan BCSV. Dari analisis balance scorecard dan analisis critical success factor, maka dapat dikonsolidasikan menjadi dalam sebuah kerangka kerja yang harus diperhatikan dan dilakukan penanganan secara serius dalam perspektif keuangan, perspektif layanan konsumen, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau learning and growth, dan perspektif sumber daya manusia atau human resource. Perspektif keuangan bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Perspektif pelayanan konsumen bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Perspektif proses bisnis bisa dilihat di tabel di bawah ini. Untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Ya, untuk analisis aplikasi yang diprioritaskan akan diteruskan oleh teman kami, yaitu Muhammad Zaki Surono. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis aplikasi yang diprioritaskan. Aplikasi HRD Information System. Aplikasi yang perlu dikembangkan dalam mengolah data secara integral dengan data operasional dan keuangan serta pencatatan kehadiran. Integrasi dengan sistem aplikasi keuangan menjadikan lebih memudahkan dalam proses analisis terpadu antara alokasi budget dan realisasi SDM, terutama bagi penilaian reward and punishment. SI berbasis web akan memberikan fitur lebih sempurna untuk aplikasi tersebut. Aplikasi strategik yang diprioritaskan. Aplikasi strategis inovasi proses operasional untuk menggantikan fungsi manusia dalam melaksanakan pekerjaan rutin dan terprogram atau clerical. Dengan demikian, memungkinkan penurunan biaya operasional dan juga harga jual produk. Hal tersebut untuk mendukung peningkatan value chain dan untuk efektivitas serta efisiensi operasional. Next. Prioritas aplikasi PTMF yang akan dibangun bisa dilihat seperti tabel berikut.
Roadmap pengembangan aplikasi. Berikut adalah tahap-tahapnya. Tahap 1, 2018 sampai 2019 baseline phase. Lalu pada tahap 2, 2019 sampai 2020 main all application implementation phase. Dan ada tahap 3 dari 2020 sampai 2021 yaitu integration phase. Next. Berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan strategi sistem informasi PTMF, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan farmasi sebagai perusahaan farmasi telah memiliki prosedur sistem sebagai acuan untuk operasional proses bisnis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaannya. Penerapan aplikasi terbagi menjadi 3 tahap, dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan kinerja internal perusahaan, kepuasan konsumen, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi perusahaan, maka diperlukan beberapa peningkatan lain, seperti perencanaan strategis SI secara tepat dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan reward dan punishment, serta dapat melihat potensi dari setiap sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Next. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk mengenai presentasi berikut. Ya baik, mungkin itu presentasi dari kelompok 9. Apabila terdapat kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.